Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa Allah SWT memudahkan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang senantiasa mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Yang saya hormati yaitu dosen pembimbing pelajaran Ummul Quran, yaitu Ustazuna Zulkifli SPDMA Hafizallahu Ta'ala, dan teman-teman semester 3 semester 3 jurusan PAI yang saya banggakan. Ikhwani fillah, azanallahu yakum jami'an. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan makalah yang berjudul Proses Pengumpulan dan Penyusunan Al-Quran, yang mana makalah ini disusun oleh Ustaz Arham Hafizallahu Ta'ala dan anak pribadi yaitu Abu Samah. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup selama 23 tahun. Wahyu ini turun secara bertahap dan dicatat oleh para sahabat di beberapa media seperti Pelapah Kurma dan Hewan. Meskipun banyak sahabat yang menghafal Al-Quran, tidak ada upaya sistematis untuk menyusunnya dalam satu mushaf selama Nabi masih hidup. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul kekhawatiran akan hilangnya sebagai wahyu karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Atas dasar inisiatif Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, proses pengumpulan Al-Quran dimulai dengan bantuan Zaid bin Sabit. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahawa setiap ayat yang telah diturunkan tersusun secara utuh dan lengkap. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disusun dalam mushaf standar untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Quran. Proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keaslian wahyu dari masa ke masa. Pemahaman tentang sejarah pengumpulan Al-Quran sangat penting agar umat Islam bisa lebih menghargai dan menjaga kemurnian kitab suci ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana proses turunnya Al-Quran. Ya. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa monumental dalam sejarah umat Islam dan merupakan salah satu fondasi utama bagi keimanan kaum muslimin. Proses ini tak terjadi sekaligus, melainkan bertahap selama 23 tahun, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Penurunan Al-Quran bertahap ini juga memiliki fungsi khusus untuk memberikan panduan hidup yang terus relevan bagi masyarakat di setiap masanya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas secara mendalam tahapan turunnya Al-Quran, mulai dari fase di Lauh Mahfuz hingga diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dalam proses turunnya Al-Quran adalah
penurunan secara keseluruhan di Lauh Mahfuz ke langit dunia. Lauh Mahfuz adalah tempat Al-Quran sudah tersimpan dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Allah Taala turunkan Al-Quran dan menyimpannya di Lauh Mahfuz sebagaimana firman Allah Taala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-Burud ayat 21-22. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang tersimpan di Lauh Mahfuz maksudnya bahawa Al-Quran di tempat tertinggi dan terjaga dari adanya penambahan, pengurangan, penyelewengan dan penggantian. Tetapi kapan saatnya dan kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Pada malam Lailatul Qadar yang juga disebut malam kemuliaan dalam bulan Ramadan, Al-Quran turunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam beberapa ayat, antara lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Duha juga dinyatakan Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Dalam surah Dukhan juga dinyatakan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Quran surah Dukhan ayat 3. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, menegaskan kemuliaan malam tersebut. Banyak ulama berpendapat bahawa malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, berdasarkan penafsiran dari surat Al-Qadar, Al-Quran yang sudah diturunkan ke langit dunia ini kemudian disampaikan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang kedua, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, turun secara bertahap pada Nabi Muhammad, turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanzil muraqqah. Tahap berikutnya adalah ya, turun kepada Nabi Muhammad SAW secara apa? Secara bertahap. Proses ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun dan berlanjut hingga beliau wafat kurang lebih 23 tahun setelahnya. Penurunan Al-Quran secara bertahap ini disebut dengan tanzil muraqqah, yang artinya turunnya secara berangsur-angsur. Alasan menurunkan Al-Quran secara bertahap ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 106 Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Demi Al-Quran dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara bertahap agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dalam surah Al-Furqan dijelaskan pula alasan Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, yaitu untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan wahyu lebih mudah dipahami serta dihafalkan. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi qur'anan jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami menguatkan hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tertil, teratur dan benar. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari penurunan Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, memudahkan pemahaman dan penerimaan. Dengan penurunan secara bertahap, umat Islam bisa lebih mudah memahami setiap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, merespon peristiwa atau kejadian tertentu. Banyak ayat Al-Quran yang turun sebagai jawaban terhadap permasalahan atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu, baik yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun umat Islam secara umum. Yang ketiga, penguatan jiwa dan dukungan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penurunan Al-Quran secara bertahap memberikan kekuatan dan dukungan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kerasulannya. Ini penting mengingatkan berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi dan para pengikutnya. Yang ketiga, wahyu pertama di Gua Hira, ya. Ini di surat Al-Alaq 1-5. Turun ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Ini terjadi pada tahun 610 Masehi, saat Nabi berusia 40 tahun. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah awal dari turunnya wahyu Al-Quran, di mana malaikat Jibril menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca berikut adalah wahyu berikut adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq 1-5. Wahyu ini memiliki makna yang sangat mendalam, terutama dalam hal ilmu, pengetahuan dan pendidikan. Karena ayat pertama Al-Quran yang turun adalah perintah untuk membaca. Ayat ini menandakan pentingnya pengetahuan dalam Islam, di mana Al-Quran memulai risalah dengan penekanan dan pembelajaran ilmu dan pengetahuan. 4. Periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Tahap selanjutnya dalam turunnya Al-Quran adalah periode Mekah yang berlangsung selama 13 tahun. Wahyu yang turun pada periode ini lebih banyak berfokus pada pembinaan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan tentang hari kiamat. Selain itu, wahyu yang turun pada periode ini menekankan pada penguatan tauhid dan pembatalan penyembahan berhala yang menjadi kebiasaan masyarakat Mekah saat itu. Beberapa ciri utama wahyu pada periode Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penekanan pada tauhid. Ayat-ayat pada masa itu menegaskan keesaan Allah dan memperingatkan umat manusia agar tidak menyekutukannya. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas yang berisi deklarasi tauhid secara tegas. Yang kedua, peringatan tentang hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Wahyu-wahyu periode Mekah banyak berbicara tentang pentingnya persiapan untuk hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran umat manusia akan pentingnya kehidupan di akhirat. Contohnya terdapat dalam surat Al-Zalzalah yang menggambarkan kehancuran dunia pada hari kiamat. Yang ketiga, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran juga menyampaikan kisah-kisah tentang umat-umat yang telah mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Kisah-kisah ini mengandung pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengikuti jejak kaum yang mendustakan para nabi. 4. Penghiburan dan penguatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat periode Mekah juga berisi penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang menghadapi berbagai tantangan dan dalam berdakwah. Banyak wahyu yang turun untuk menguatkan jiwa Nabi dalam menghadapi penolakan dari kaum Quraisy. Ayat-ayat yang turun pada periode Mekah umumnya pendek, puitis dan memiliki nada retoris yang kuat, sehingga mudah dihafalkan dan diingat oleh para sahabat dan masyarakat Arab saat itu.
yang sangat menghargai bahasa dan sastra. Contoh wahyu periode Mekah termasuk surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan Al-Kafirun. 5. Periode Madinah tahun 622 sampai 632 Masehi. Setelah hijrah ke Madinah, wahyu yang diturunkan mulai berfokus pada aspek hukum, aturan sosial dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode ini, umat Islam sudah tidak lagi menjadi minoritas yang tertindas seperti di Mekah, tetapi mulai membangun komunitas yang lebih kuat dan mampu di Madinah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang turun di Madinah lebih banyak mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum pidana. Ciri-ciri utama wahyu pada periode Madinah dan lainnya, antara lain. Ciri-ciri utama wahyu pada periode Madinah antara lain, yang pertama, pembentukan syariat Islam. Banyak ayat yang turun pada periode ini berisi hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti pernikahan, warisan, muamalah, transaksi dan hukum pidana. Contoh ayat-ayat yang mengatur hukum waris terdapat dalam surat An-Nisa. Pengaturan hubungan antara umat Islam dan kelompok lain. Pengaturan hubungan antara umat Islam dan kelompok lain. Wahyu periode Madinah juga berisi petunjuk tentang bagaimana umat Islam berinteraksi dengan kelompok non-Muslim, termasuk aturan dalam berperang, berjihad, perdamaian dan perjanjian. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran adalah dua surat yang mencakup banyak aturan terkait hal ini. Yang ketiga, ayat-ayat lebih panjang dan rinci, berbeda dengan ayat-ayat periode Mekah yang lebih pendek dan puitis. Ayat-ayat yang turun di Madinah lebih panjang, lebih rinci dan lebih menekankan aspek hukum dan tatanan sosial. Pada periode Madinah, umat Islam mulai mengalami berbagai peristiwa penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah, penaklukan Makkah. Wahyu-wahyu yang turun seringkali berfungsi sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dan memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam mengambil keputusan. Yang keenam, wahyu terakhir. Wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ayat surat adalah dari surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menandai bahawa Islam sebagai agama telah sempurna dan tidak ada lagi hukum baru yang akan diturunkan setelahnya. Penurunan wahyu ini terjadi pada saat Haji Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ada beberapa pendapat di kalangan umat ulama mengenai ayat-ayat terakhir yang turun. Beberapa ulama menyebutkan bahawa wahyu terakhir yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281 yang berbicara tentang hari perhitungan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah dan setiap jiwa akan diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak akan dizalimi. Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Setelah ayat terakhir ini turun, wahyu tidak lagi turun, menandai penutupan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur, maka ia semakin mudah terjaga dan terpelatih dan terpelihara. Dengan cara seperti itulah pemahaman terhadap setiap ayat dapat dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan. Hikmah lainnya adalah yaitu Al-Quran merupakan solusi hukum sehingga ia turun bertahap menyesuaikan kondisi ketika itu. Sebagai contoh, dalam masalah penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum-minuman keras, maka jelas itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun harus secara bertahap dan berangsur-angsur.
Ikhwani fillah azanallahu wa yakum jami'an. Yang ke B, proses pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan tidak hanya melalui lafaz tetapi penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan tidak hanya melalui hafalan tetapi juga dalam bentuk tulisan. Nabi menunjuk beberapa sahabat untuk mencatat wahyu. Proses penulisan sangat sederhana, menggunakan media seperti pelepah kurma, tulang dan batu. Selain sekretaris, sahabat lain juga menulis Al-Quran sesuai dengan perintah Nabi yang melarang penulisan selain Al-Quran. Penulisan ini didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama, untuk menjaga hafalan wahyu karena sahabat bisa saja lupa atau wafat. Yang kedua, untuk menjaga wahyu dalam bentuk yang sempurna. Pada masa itu, penulisan Al-Quran dilakukan di berbagai tempat terpisah karena ayat masih terus turun. Ayat dan surah tidak ditulis berdasarkan urutan turunnya, tetapi sesuai penjelasan dan arahan Nabi. Kadang-kadang ayat yang turun kadang-kadang ayat yang turun belakangan ditulis lebih dulu, tergantung konteksnya. Yang pertama, 1. Penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika surah-surah yang ayat-ayat Quran masih tertulis secara terpencar, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama menghimpunnya. Pengumpulan ini dipicu oleh kekhawatiran serta perang Pengumpulan ini dipicu oleh kekhawatiran setelah perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Quran gugur. Umar bin Khattab mengusahakan kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit, salah seorang sekretaris Nabi, ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dalam prosesnya, Zaid menetapkan standar ketat, menerima ayat-ayat jika disertai saksi hafalan dan tulisan setelah Abu Bakar wafat. Dalam prosesnya, Zaid menetapkan standar ketat, menerima ayat-ayat hanya jika disertai saksi hafalan dan tulisan. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini disimpan oleh Khalifah Umar, lalu oleh putrinya Hafsah kemudian putrinya dan Hafsah istri Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, pelestarian Al-Quran setelah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Hal ini menyebabkan perselisihan di kalangan umat, khususnya di antara pasukan dan dari Irak dan Suriah yang mengikuti bacaan dari tokoh-tokoh berbeda seperti Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Huzaifah, pemimpin militer, melaporkan masalah ini kepada Utsman yang kemudian membentuk tim dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin Al-Quran. Utsman menetapkan 5 syarat bagi mushaf yang baru. Yang pertama, harus mutawatir. Yang kedua, menghilangkan ayat yang dinasak. Yang ketiga, menyusun surah sesuai urutan sekarang. Yang keempat, mampu menampung berbagai qiraat. Yang kelima, dan menghapus tambahan yang bukan Al-Quran. Mushaf ini diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah. Utsman juga memutuskan untuk menstandarkan bacaan Al-Quran pada satu huruf dari huruf yang turun. Memutuskan untuk menstandarkan bacaan Al-Quran pada satu huruf dari 7 huruf yang turun. Perbedaan utama dengan masa Abu Bakar adalah motivasinya. Di masa Abu Bakar karena kekhawatiran hilangnya hafalan Al-Quran, sementara di masa Utsman karena perselisihan qiraat. C. Penulisan Al-Quran setelah masa Khalifah. Setelah masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran yang ditulis tidak memiliki harokat dan tanda titik, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Muslim non-Arab dalam membacanya. Khalifah Abdul Malik kemudian memulai penyempurnaan mushaf dengan bantuan tokoh seperti Ubaidillah bin Ziyad dan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi.
Beberapa tokoh seperti beberapa tokoh seperti Abu Aswad Al-Du'ali dan Al-Qalil bin Ahmad menambahkan tanda titik dan harakat untuk memudahkan pembaca Al-Quran. Penyempurnaan mushaf berlangsung terhadap hingga penyusunan mushaf berlangsung bertahap hingga abad ke-3 Hijriah. Selain itu, penulisan Al-Quran dengan tulisan yang indah juga menjadi perhatian, terutama oleh Khalifah Al-Walid. Mushaf Al-Quran mulai dicetak di Eropah, meskipun upaya awal di Venesia tahun 1530 Masehi mengalami kegagalan. Cetakan lainnya muncul di Jerman pada tahun 1694 Masehi dan Marrakesh pada tahun 1698 Masehi. Cetakan Al-Quran dengan label Islam baru dimulai pada tahun 1787 Masehi di Rusia dan diikuti oleh berbagai kota lainnya. Di Timur Tengah, Raja Fuad dan dari Mesir memimpin penerbitan mushaf pada 1923 Masehi yang kemudian tersebar luas di berbagai negara termasuk Indonesia. Ma'asyiral muslimin radhiyallahu yakum jami'an. Keaslian dan keterdagaan Al-Quran. Upaya menjaga keaslian Al-Quran. Sejak pengumpulan dan penyusunan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keaslian teks Al-Quran, baik melalui hafalan maupun penulisan. Tradisi menghafal Al-Quran terus dipertahankan hingga saat ini. Dan mushaf yang kita miliki sekarang adalah salinan yang tidak berubah dari mushaf Utsmani. B. Peran ulama dalam memelihara Al-Quran. Ulama dan hafiz penghafal Al-Quran memiliki peran penting dalam menjaga keaslian Al-Quran. Mereka melakukan berbagai kajian tentang tajwid, tafsir dan qiraat untuk memastikan bahawa pembacaan dan pemahaman Al-Quran tetap konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ma'asyiral muslimin radhiyallahu ankum jami'an. Sebagai penutup, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, Al-Quran sebagai kalam Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW agar disampaikan kepada umat telah dijamin langsung oleh Allah akan kontentikannya. Keontentikannya. Yang kedua, penulisan Al-Quran telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, yang kemudian dilanjutkan pengumpulannya pada masa Khalifah Abu Bakar. Selanjutnya dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW lebih banyak mengandalkan kemampuan hafalan, sedangkan penulisan hanya mereka tertentu saja dan hanya sedikit seperti pada pelepah kurma, tulang belulang dan batu-batuan. Hal ini karena pada masa tersebut belum dikenal kertas seperti sekarang. Di samping juga karena banyaknya umat Islam yang belum mengenal huruf. Yang keempat, sepeninggalan Rasulullah SAW, banyak penghafal Al-Quran wafat pada perang Yamamah, sehingga Abu Bakar melakukan pengumpulan tulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Yang kelima, pengumpulan atau penyalinan Al-Quran kembali dilakukan untuk memberi salinan tersebut kepada wilayah-wilayah yang telah dikuasai Islam, sebagai upaya untuk sebagai upaya untuk minimaliskan perbedaan, terutama bacaan, karena adanya perbedaan bacaan di setiap wilayah disebabkan faktor dialek dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah perkembangan selanjutnya sesudah masa Khulafaur Rasyidin adalah memberikan tanda baca yang merupakan hasil kreativitas dan jihad dan ijtihad agar terhindar dari kekeliruan dalam membaca Al-Quran, sehingga bisa terpelihara sampai sekarang.
Yang terakhir ya, sebagai penutup, pemahaman yang dalam mengenai sejarah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran memiliki signifikansi yang besar bagi umat Islam. Karena dengan memahami proses panjang serta penuh kehati-hatian yang telah dilalui dalam menjaga keaslian kitab suci ini, umat Islam akan lebih mampu menghargai betapa pentingnya peran para sahabat Nabi, ya, para ulama dan pemimpin umat Islam dari masa ke masa telah memastikan bahawa teks Al-Quran tetap terjaga dari perubahan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, diharapkan generasi Muslim selanjutnya tidak hanya terus melestarikan dan menjaga keaslian Al-Quran, tetapi juga berkomitmen untuk mempelajarinya dengan penuh ketekunan, penghormatan dan didedikasi agar pesan-pesan ilahi yang terkandung di dalamnya dapat terus memberikan petunjuk dan inspirasi bagi kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Akhirnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.